Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan hidup peduliku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sabarkan kasih Tuhan yang ajaib. Selamat malam, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kebaktian Malam Tahun Baru secara online. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali ikut dalam kebaktian umum GKI Cawang. Kebaktian awal tahun 2021, tahun baru, secara live streaming pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Cawang dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu, dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan
sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Suatu kali, Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7-9. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, dan peluang. Kehilangan rasa aman dan tentram. Kehilangan mimpi dan harapan. Bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan.
Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menyakiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati, sudahkah kita membuka diri, hati, dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumnya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa. Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncangkan dan berada di luar bayangan kami. Namun, nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu, ya Allah Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik,
tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang tak kutempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita satukan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan kepada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, ketika kami menoleh ke belakang, tiap jalan yang kami tempuh di sepanjang tahun 2020, begitu banyak terlintas berbagai peristiwa dalam benak kami. Tentu ada suka dan ada duka. Ada saat sukacita, tapi ada saat kami bersedih. Bahkan di sepanjang tahun 2020, sebagian besar dari kami diliputi dengan kepiluan, dengan keputusasaan, dengan keraguan. Ada begitu banyak narasi yang memilukan hati kami di dalam perjuangan bergumul melewati pandemi COVID-19. Tetapi di dalam terang hikmat Tuhan, kami tidak mau tenggelam di dalam itu semua. Kami tetap mau melihat pengharapan yang ada di depan kami, terlebih ketika firman Tuhan yang menjadi pandu bagi langkah kami. Mampukan kami untuk mengenali diri kami di dalam terang, hikmat dan bijaksana-Mu ya Allah, sehingga kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Ya Roh Kudus, tuntun kami dalam hikmat-Mu, agar kami melihat di dalam terang kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Terang yang sejati, kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja 3
ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal.
Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang rekan pernah membuat lelucon. Katanya kepada kami yang ada dalam kendaraan yang sedang melaju itu, dia berkata, "Angel, angel, wis jan angel, angel." Kami bertanya, "Kenapa Mas Bro?" Sambil tetap menyetir, dia menyambung, "Model kayak gitu itu yang membahayakan orang lain itu. Mau belok kok ya nggak kasih tanda. Sepertinya cuma dia dan Tuhan yang tahu kalau dia mau belok." Kami semua menangkap yang dimaksudkan oleh rekan kami itu, yaitu pengendara yang ada di depan kami, yang tadi hendak berbelok tetapi tidak memberi tanda untuk berbelok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini hanyalah sebuah gurauan kami ketika kami sedang berkendara. Tapi mari kita tinggalkan teman saya yang masih merasa jengkel tadi oleh karena ulah pengendara yang dia nilai begitu serampangan. Di sini saya tidak fokus pada apa yang memang menjadi pengetahuan umum seperti yang diungkapkan oleh teman kami tadi, bahwa hanya dirinya dan Tuhan saja yang tahu kalau dia mau belok kemana, ke kanan atau ke kiri. Nah, tentu ini menarik untuk saya mencoba membingkai maksud dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi seperti apa yang telah kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan tentang orang Farisi yang masih tidak percaya kepada Yesus, yang mengatakan bahwa hanya dirinya dan Allah saja yang tahu dari mana Yesus datang dan kemana Yesus akan pergi. Nah, kalau kita mencermati pasal 8 ayat 14, ini merupakan jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yang meragukan perkataan Yesus, yang bersaksi bahwa dia adalah terang. Di situ dikatakan, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkesan ini ada sesuatu kesamaan antara pernyataan Yesus dengan si pengendara yang tadi dikeluhkan oleh rekan kami ketika dia berkendara, bahwa hanya dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Nah, tetapi tentu yang mau saya maksudkan di sini adalah apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang Farisi
itu bukan seperti yang diungkapkan oleh rekan saya tadi, yang menilai si pengendara di depannya begitu serampangan. Jelas di sini bahwa Yesus menyatakan ini bukan karena Yesus berlaku serampangan, tetapi justru ini menunjukkan apa yang hendak Yesus ungkapkan, hendak Yesus sampaikan, merupakan sebuah hikmat bijaksana yang begitu dalam, yang ternyata tidak mampu ditangkap oleh orang Farisi. Jadi memang di sini persoalannya adalah pada diri orang Farisi sendiri yang tidak mampu menangkap maksud Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah menutup pintu hatinya, bahkan juga menutup akal pikirannya, tertutup terhadap kebenaran Injil yang Yesus beritakan. Sehingga mereka jelas dalam kondisi seperti itu, dalam cara berpikir seperti itu, mereka tidak akan mampu menangkap maksud dari Yesus. Padahal sebelumnya Yesus telah memberi tanda yang begitu sangat jelas. Nah, ini terkait dengan peristiwa sebelumnya. Konteks dari cerita ini adalah terkait dengan cerita sebelum Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi ini, yaitu tentang ketika Yesus yang diperhadapkan kepada seorang perempuan yang hendak dirajam batu karena didapati berbuat zina. Oleh karena itu tadi Yesus menyambung di ayat 15 yang berkata, "Aku tidak menghakimi seorang pun." Lalu ayat 16a, "Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar." Nah, dalam konteks inilah kemudian Yesus mau mengkaitkan dengan apa yang terjadi sebelumnya ketika orang-orang memperhadapkan kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan harus dihukum rajam. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kapasitas hikmat dan bijaksana dari Yesus akan begitu muncul dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa mencengangkan terhadap orang-orang yang hendak mencobai Yesus melalui perempuan yang berzina itu yang harus dihukum dengan hukuman rajam. Ketika Yesus hanya berkata kepada orang banyak itu, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Hanya sebuah pernyataan itu menunjukkan kualitas hikmat dari bijaksana Yesus yang tidak masuk terseret di dalam cobaan yang diperhadapkan kepadanya. Nah, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang inilah yang hendak kita lihat dan hendak kita lihat secara mendalam sebagai latar belakang dari perkataan Yesus dalam bacaan hari ini yang terdapat dalam ayat 17 dan ayat 18 ketika Tuhan berkata, "Di dalam Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah." Lalu Yesus berkata, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka jelas di sini Yesus hendak mengembalikan kepada cara berpikir orang Farisi sendiri ketika mereka pernah menyeret seorang perempuan yang mereka vonis bersalah di hadapan hukum Taurat sehingga perempuan itu layak untuk dijatuhi hukuman rajam.
karena mereka telah mengaku menjadi saksi atas kejahatan perempuan itu, sehingga perempuan itu layak untuk diberi hukuman. Sehingga di sini Yesus mau menegaskan bahwa ketika Yesus bersaksi tentang dirinya adalah sang terang itu, Yesus mau mengatakan bahwa memang dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Tetapi Yesus berkata bahwa bukan hanya dia yang bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah terang, tetapi juga Bapa yang ada bersama dengan dia. Nah, oleh karena itu seharusnya dari logika ini maka orang-orang Farisi itu harusnya menjadi percaya juga kepada Yesus. Oleh karena yang Yesus nyatakan adalah benar, bukan sesuatu yang kosong, bukan sesuatu yang mengada-ada. Bahwa Yesus adalah terang yang boleh dia saksikan, dan juga Bapa yang mengutusnya itulah yang juga boleh bersaksi bagi dia. Nah, jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di sini kita melihat dari peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya, sungguh kita melihat hikmat bijaksana yang dimiliki oleh Yesus begitu luar biasa. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana Yesus dapat memiliki hikmat bijaksana yang seperti itu? Sudah barang tentu adalah karena dia itu Tuhan. Namun yang menarik adalah pengakuan Yesus bahwa ketika ia boleh memiliki hikmat itu sebab Allah Bapa beserta dengan dia. Pengakuan Yesus bahwa ia selalu menyertakan Bapanya di dalam segala hal. Nah, tentu ini yang menjadi menarik untuk kita renungkan begitu mendalam pada saat ini, di penghujung tahun ini. Mengapa? Pertama, karena jelas bahwa Bapa yang mengutusnya ke dunia adalah Bapa yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Oleh karena itu Yesus tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang telah berdosa, dan untuk itulah Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga Yesus tahu betul, dengan dia berkata bahwa barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama harus melempar perempuan itu dengan batu. Karena Yesus tahu semua orang berdosa. Lalu yang kedua, bahkan Yesus mengatakan Bapa bukan hanya mengutusnya, tetapi juga menyertai dia. Sang Bapa bersama dengan dia. Nah, di ayat 16b dalam bacaan kita hari ini dinyatakan sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Jadi jelas sekali di sini pernyataan Yesus yang mau mengatakan bahwa Bapa ada bersama-sama dengan dia. Maka dengan demikian ketika Yesus bersaksi tentang dirinya dan juga Bapa bersaksi tentang Sang Anak yang adalah terang itu adalah benar. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hikmat bijaksana yang ada pada Yesus itu oleh karena Yesus selalu menyertakan Sang Bapanya di dalam segala hal. Saudara terkasih, jika kita menginginkan dan merindukan hikmat Tuhan juga berlaku dalam kehidupan kita, agar kita mampu bijaksana di dalam kehidupan ini, maka sertakanlah Tuhan selalu dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam setiap segi kehidupan kita,
Selalu sertakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Itulah yang juga dikaruniakan Allah kepada Salomo tatkala Salomo menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika Salomo bukan mengutamakan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan Tuhan dan memilih apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Seperti yang tadi kita baca bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 tadi. Maka di situ kita boleh melihat kesaksian Salomo yang di situ diceritakan ketika di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Saat itu Tuhan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu apa jawab Salomo? Salomo menjawab bahwa yang dia inginkan adalah berikan kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, saudara terkasih, ini menunjukkan bahwa Salomo lebih memilih hikmat Allah daripada dia mengandalkan hikmat kemanusiaannya sendiri. Menarik untuk kita coba melihat bahwa perjumpaan Salomo itu terjadi di dalam mimpi Salomo pada waktu malam. Kerap kali kita menganggap bahwa mimpi itu adalah seperti bunga tidur. Bunga tidur dari setiap orang oleh karena apa? Oleh karena cerminan dari segala keinginannya, dari segala hasratnya. Sehingga kerap kali itu menjadi bunga tidur, menjadi mimpi di waktu setiap orang tertidur pada malam hari. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di sini kita boleh melihat hasrat yang paling dalam, keinginan yang paling dalam dari Salomo itu ternyata bukan mengenai kekuasaan, bukan mengenai popularitas yang dia inginkan untuk dapat memimpin umatnya. Bukan juga dengan kekayaan yang semakin dilimpah-limpahkan, ternyata bukan. Ternyata hasrat terdalam yang dirindukan oleh Salomo adalah bahwa dia ingin menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia meminta hikmat Allah lebih dari segala apapun yang pada waktu itu dia bisa dapatkan. Oleh karena kebesarannya, oleh karena kejayaannya sebagai seorang raja yang dipercaya memimpin umatnya. Nah, inilah poin yang begitu penting dari kesaksian Salomo ini, bahwa dia mementingkan Allah daripada segala sesuatu yang ada, yang bahkan mampu bisa dia raih. Dia ingin hikmat Allah bagi dirinya. Nah, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat ini pun kita juga hendak diajak untuk merenung secara dalam di dalam kehidupan kita. Ketika kita sampai di penghujung tahun 2020 ini, ketika kita boleh merenungkan kembali tentang perjalanan kehidupan kita, mari kita refleksikan begitu mendalam. Kita bertanya apa yang menjadi hasrat kita di dalam perjalanan kita melewati tahun 2020 ini. Rencana-rencana kitakah yang paling utama? Keinginan kita sendirikah yang paling penting? Hasrat terhadap segala sesuatu yang kita pikir bisa membuat kita bahagiakah itulah yang kita sungguh rindukan? Atau kita merindukan Tuhan, kita merindukan Allah, kita berhasrat akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita seutuhnya.
Ketika kita memulai tahun 2020 hingga kita akan mengakhirinya pada malam hari ini. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita diajak untuk terus menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk terus mengandalkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus dimampukan memaknai kehidupan kita secara utuh di dalam terang pimpinan Tuhan, di dalam terang hikmat Tuhan, bahwa Yesus adalah terang bagi jalan kehidupan kita. Sekalipun ketika kita memikirkan tahun 2020 ini adalah tahun yang berat, tahun yang memilukan bagi banyak orang, bagi setiap kita. Ada banyak perasaan sedih, duka, kehilangan yang kita alami. Tetapi biarlah kita mengaminkan bahwa Yesus adalah terang yang sejati bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengandalkan hikmat Tuhan untuk melihat segala peristiwa itu menjadi peristiwa-peristiwa iman bagi setiap kita. Untuk kita boleh mengakhiri tahun 2020 ini bukan dengan penyesalan, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan kekuatan yang baru untuk terus memandang ke depan, ke tahun yang akan kita masuki, menjadi tahun yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Mari kita memasuki perenungan kita pada saat ini dengan tetap terus menghadirkan Tuhan di dalam seluruh apa yang telah terjadi, dan bahkan di dalam apa yang akan kita lewati di tahun yang akan kita masuki. Kiranya Roh Kudus, Sang Roh Hikmat, terus memampukan kita untuk tetap terus menjadi bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Padamu ya Allah, Sang Sumber Hikmat, kami hendak terus meletakkan hidup kami, harap kami hanya di dalam Engkau. Karena kami mengimani bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh melihat Sang Immanuel, Allah yang berjalan bersama dengan kami. Bahkan ketika kami boleh tiba di penghujung tahun 2020 ini, kami boleh meyakini bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, bahwa ini adalah pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami. Terlebih ketika kami melihat ke belakang, ada begitu banyak cerita pilu, duka cita, kesedihan, pergumulan. Ada banyak rasa kehilangan yang dialami sebagian besar dari kami. Harus kehilangan kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami. Yang harus kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri kami, karir kami, pekerjaan kami, usaha dan bisnis kami. Oleh karena kami semua bergumul di dalam pandemi COVID-19. Tetapi di penghujung tahun ini kami mau melihat dengan kacamata yang baru, yaitu di dalam terang hikmat Tuhan. Sehingga biarlah setiap yang berduka boleh menemukan penghiburan dan kekuatan. Setiap kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit boleh tetap diteguhkan dan dikuatkan bahwa mukjizat Tuhan, karya Tuhan boleh nyata menyembuhkan dan memulihkan setiap kami dan kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul. Bahwa kami juga boleh berpengharapan setiap keluarga, segenap anggota jemaat dan simpatisan kami bersama dengan keluarga masing-masing yang sedang bergumul melewati tahun yang berat ini, tetap boleh terus melangkah dan meyakini kami akan meninggalkan tahun yang berat ini dengan senyuman, dengan pengharapan, dengan sukacita, karena kami mau memandang ke depan bersama dengan Allah Sang Sumber Hikmat. Dan biarlah Kristus Yesus boleh terus hadir di tengah keluarga, membawa terang, menghadirkan damai dan sukacita bagi setiap kami yang boleh terus berjuang untuk keluar dari pergumulan-pergumulan kami. Bapa, kami mau berdoa bagi gereja-Mu, biarlah kami tetap mampu untuk bersinar terang di tengah himpitan kondisi pandemi ini. Biarlah gereja tetap terus berperan menjadi pewarta kabar baik yang menyaksikan kasih Kristus kepada setiap orang, memberikan pengharapan dan memberikan penghiburan bukan hanya ke dalam diri kami sebagai gereja, tapi juga keluar ketika kami melihat dunia yang juga sedang bergumul. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa di tahun yang akan kami masuki, kami boleh memasukinya di dalam
pertolongan Tuhan. Dan Engkau yang menolong bangsa kami, negeri kami, untuk kami bersama-sama melewati masa yang berat ini. Untuk kami bersama-sama memulihkan kondisi perekonomian kami, memutar roda usaha kami, agar setiap keluarga boleh kembali menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Biarlah tahun yang akan kami masuki ini menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan. Berkati bangsa kami dan berbagai bangsa di dunia yang sedang mengupayakan vaksin tersedia bagi semua warganya. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama menjalankan program vaksinasi ini dengan baik, dan kami bersama-sama keluar dari keadaan ini. Terima kasih ya Allah. Inilah segala pengharapan kami. Semuanya kami bawa, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan yang maha kuasa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan, dan pimpinanmu sepanjang tahun 2020 ini. Engkau-lah yang selalu menjaga kami, Bapa. Karena Engkau-lah kami kuat, Tuhan, melangkah ke depan. Pada saat ini, Bapa, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu, Bapa. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia.
Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagai ujung jalan yang tak tersembunyi. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku dapat, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau waktu tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya, sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya. Pada hari ini,
kebaktian akhir tahun 2020 secara online dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat malam tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.